Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita tahu bahwa kita masuki hari Minggu Paskah yang kedua. Injil mau mengajak kita semua lebih mengerti tentang kebangkitan Kristus dan percaya kepada kebangkitan Kristus. Percaya pada Kristus yang bangkit berarti percaya juga bahwa hidup kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi percaya bahwa kita selalu didampingi oleh Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Dan sekaligus kita diundang untuk merasakan cinta kasih Allah ini. Dan dari pengalaman merasakan cinta Tuhan, maka kita juga dapat mewartakan kasih Allah kepada sesama kita. Sama seperti Yesus mengatakan kepada para muridnya, damai bagi kamu. 3 kali Yesus mengatakan damai ini di dalam Injil. Damai bagi kamu. Damai. Artinya Tuhan memberikan kedamaian ini dengan satu syarat, kalau kita juga mau tinggal bersatu dengan Tuhan, mengalami rasa untuk dicintai. Oleh karena itu pada hari ini juga gereja menetapkan bahwa pesta hari Minggu Paskah kedua ini adalah pesta kerahiman ilahi. Kita tahu semua tadi dalam pembukaan bahwa pesta kerahiman ilahi ini awal mula ya karena ada penampakan Yesus sendiri kepada Santa Faustina. Gambarnya ya persis seperti yang di patung itu, di mana Yesus menampakkan diri. Kita bisa melihat bahwa ini sejarah bagaimana Allah mencintai sungguh-sungguh manusia. Mau menunjukkan hati Bapa, mau menunjukkan hati yang penuh belas kasih. Pertama dengan murid yang dikasih yaitu Yohanes. Yohanes meletakkan kepalanya, kalau kita lihat lukisan ya, The Last Supper, ya, nempel di dadanya Tuhan Yesus untuk merasakan detak jantungnya, detak hatinya. Lalu yang kedua kita tahu juga ada penampakan hati kudus Yesus oleh Santa Maria Margaret Alacoque di kota Perancis, desa Paray-le-Monial. Dan yang ketiga akhirnya sejarah ini terus menunjukkan Santa Faustina atau Suster Faustina di Polandia. Dan akhirnya Suster Faustina meminta seorang pelukis yang bernama Eugeniusz Kaźmierowski, susah ya bahasanya, bahasa Poland soalnya. Tahun 1934. Dan mulailah novena kerahiman ilahi yang dimulai dari kapan? Dari Jumat Agung. Kenapa Jumat Agung? Karena di situ pemberian Tuhan. Ketika prajurit menusuk lambung Yesus, maka keluarlah air dan darah. Dan akhirnya kita lihat di patung kerahiman ilahi ini, ya ada biru dan merah ya. Air dan darah, air dan darah. Dan karena itulah akhirnya pada tahun 1992 Tata Suci Vatikan menetapkan setelah Paskah kedua ini, dari Paskah pertama sampai Paskah kedua ini, Minggu Paskah kedua ini ditetapkan sebagai pesta kerahiman ilahi. Artinya apa? Artinya bahwa memang sungguh-sungguh Tuhan mau menunjukkan damai bagi kita. Pertama-tama damai Tuhan itu menetap selamanya, bukan damai yang diberikan oleh dunia. Kita tahu bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin menyenangkan hati kita, mungkin damai atau kesukacita atau kesenangan atau kebahagiaan ini, dia akan menetap sementara. Tetapi setelah itu dia akan hilang. Tetapi ketika damai Tuhan ada di dalam kita, maka dia akan tinggal selamanya. Sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Ketika murid-murid berkumpul di suatu tempat dan pintu-pintu terkunci karena mereka takut pemuka Yahudi, pada para pemuka Yahudi. Jadi tidak ada pintu yang bisa terbuka. Dan ketika itu dia datang mengatakan damai bagi kamu 2 kali gitu ya. Terimalah Roh Kudus akhirnya. Dan ketika itu murid yang
bernama Thomas, ya, dia tidak ada di sana gitu ya. Dia tidak ada di sana. Ketika Tuhan mengatakan, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya, ini seperti apa kerahiman ilahi itu? Kerahiman ilahi yang menunjukkan tangan lukanya dan lambungnya. Mau mengatakan apa? Kenapa kok nggak dihilangkan aja setelah kebangkitan Tuhan? Kenapa lukanya tetap ada? Untuk mengingatkan kepada kita semua, bahwa luka-luka inilah yang menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Bahwa luka-luka inilah yang hidup di dalam kita. Dan ketika itu Thomas tidak ada dan dia tidak percaya. Kalau sebelum saya melihat luka-lukanya, luka di dalam tangannya dan juga lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri pada Thomas dan mengatakan, taruhlah jarimu di dalam tangan dan lambungku. Dan ketika itu dia menaruhnya, maka dia terbuka matanya. Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini perjumpaan akan kebangkitan bersama dengan Tuhan. Dan permenungan bagi kita pada siang hari ini, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita sudah mewartakan cinta kasih ini kepada sesama kita? Damai yang seringkali kita rasakan setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Bagaimana caranya? Pertama-tama mungkin yang dapat kita lakukan adalah percaya pada kebangkitan Kristus itu sendiri. Artinya apa? Kita juga perlu berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Sama seperti para murid berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Kristus menampakkan diri pada mereka. Kita mendengarkan Injil hari ini. Oleh karena itu Thomas yang tidak percaya, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya ya, walaupun tidak melihat. Tapi mungkin Thomas seseorang yang memang perlu satu experience atau pengalaman, sehingga dia mengatakan kalau saya tidak menyentuhnya, maka saya nggak akan percaya. Dan akhirnya dia menyentuhnya, dan disitulah dia merasa bahwa sungguh perjumpaan Yesus ini yang membangkitkan dirinya. Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan apa yang terjadi ketika dia mengalami kebangkitan Kristus ini? Berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Dia beranjak, mewartakan Kristus kemana-mana. Dan saya pernah dengar satu sejarah mengatakan, ini orang Romo Perancis yang mengatakan, ada sejarah bahwa Thomas hampir masuk ke Cina, ada tugunya. Gitu, Rasul murid Thomas. Karena mewartakan Kristus. Dia merasakan belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan yang bangkit? Simple, sederhana, yaitu dalam merayakan perayaan Ekaristi. Ketika kita menyentuh tubuh Kristus, ketika kita katakan amin, disitulah kita menyatakan dan kita mengalami bahwa Kristus sungguh bangkit. Kita menerima iman ini gitu. Dan ketika kita menerima tubuh Kristus ini, dengan kata lain kita juga mau mengatakan bahwa hidup saya seluruhnya ada di tangan Engkau. Engkaulah pusat dalam hidup saya, di dalam hati saya, bukan yang lain. Bukan benda-benda yang duniawi, tetapi Engkau sendiri. Dan saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Itu yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah setiap hari kita berdoa pada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menguatkan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita Roh Allah, Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, dia katakan dalam Injil. Kita juga mau berjuang di dalam kelemahan kita bersama dengan Roh Kudus. Karena kalau kita sendiri maka kita tidak mampu. Kita tidak kuat, karena manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Marah, iri hati, dengki, rakus, hawa nafsu dan sebagainya. Oleh karena itu kita memohon pada Tuhan supaya apa? Supaya Roh Allah ini yang menguatkan kita dan dapat memberikan maaf kepada siapapun yang melukai hati kita. Oleh karena itu dua hal ini yang mungkin dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari setelah kita mendengar Injil hari ini. Dan kita memohon rahmat Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih pada hari Minggu Paskah yang kedua ini. Supaya apa? Supaya kita setiap hari bisa semakin bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur atas segala rahmat yang telah diberikan, sama seperti Mazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Ia.
Dan kita mau merenungkan kebaikan Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari, supaya kebaikan inilah yang menguatkan kita untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Kita mau hening sejenak di hadapan Tuhan, mendengarkan Injil dan merenungkan Injil hari ini.